Tim JPU Helmi Hasan menyatakan dalam dakwaan JPU melihat fakta perbuatannya tidak terkait langsung dengan masalah agama. Jadi memang dalam dakwaan itu kan kita ngelihat fakta perbuatannya. Fakta perbuatannya hanya unsur-unsur yang kita dakwakan memang tidak bersentuhan dengan agama langsung. Orang gila pun tertawa mendengar penjelasannya tidak bersentuhan dengan agama. Luar biasa. Salam saudaraku, bertemu lagi dengan saya di Risans Channel dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Oke, baik, jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai Wawan Kurniawan si Ketua RT yang lagi viral ya. Jadi Wawan ini sudah dilepaskan dari Polda Lampung dan diserahkan ke Jati ya teman-teman, ke Jati Lampung. Tapi kemudian Kejati Lampung menganggap bahwa si Wawan ini tidak memenuhi unsur pidana, ya. Jadi ada beberapa pasal, ada 2 pasal yang dikenakan ke dia, tetapi dianggap tidak memenuhi unsur, jadi dia dibebaskan menjadi, ya intinya nggak ditahan lah. Jadi dia bisa kumpul dengan keluarganya, tetapi tetap menjalani sidang. Dan kemarin sidangnya sudah dilakukan, itu pada hari Selasa 23 Mei ya, di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. Nah, tak main-main ya, kabarnya Wawan si Ketua RT ini pada waktu sidang dia didampingi 19 pengacara sekaligus untuk membantunya menyelesaikan masalah ini atau kasus ini ya teman-teman. Luar biasa, 19 pengacara sekaligus. Oke, langsung aja kita lihat seperti apa beritanya. Terdakwa Wawan Kurniawan, Ketua RT yang diduga menghentikan ibadah Gereja Kristen Kemah Daud, GKKD Bandar Lampung, menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada hari ini, Selasa 23 Mei 2023. Dalam sidang perdana ini, tim Jaksa Penuntut Umum Kejari Bandar Lampung dipimpin langsung oleh Kepala Kejari Helmi Hasan. Sementara dari penasihat hukum Wawan Kurniawan ada 19 orang dan diketuai Abdullah Fadri Aulia. Tim JPU Helmi Hasan menyatakan dalam dakwaan JPU melihat fakta perbuatannya tidak terkait langsung dengan masalah agama. Jadi memang dalam dakwaan itu kan kita ngelihat fakta perbuatannya. Fakta perbuatannya hanya unsur-unsur yang kita dakwakan memang tidak bersentuhan dengan agama langsung. Jadi disitulah letaknya perbedaannya. Kenapa kita katakan bahwa ini tidak berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Pasalnya ya, pasal yang unsur-unsur pasal yang dakwakan. Dalam dakwaan yang dibacakan Helmi Hasan, terdakwa Wawan melanggar 2 pasal, yaitu pasal 335 KUHP dan pasal 167 KUHP. Sementara kuasa hukum terdakwa Abdullah Fadri Aulia mengatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau pembelaan. Sejauh ini proses yang dilakukan telah maksimal. Apa yang dijelaskan di dalam itu surat dakwaan, saya pikir sudah nggak ada upaya yang bisa harus kita lakukan untuk eksepsi. Dan kita yakin bahwa apa yang disampaikan di dalam dakwaan itu juga bisa kita buktikan bahwa apa yang dilakukan itu tidak terbukti. Untuk diketahui, Wawan Kurniawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Ditrium Polda Lampung. Saat dilimpahkan ke Kejari Bandar Lampung, Wawan Kurniawan tidak ditahan berdasarkan surat penangguhan penahanan dari istri dan tim kuasa hukum Wawan. Luar biasa sekali hasil sidangnya ya. Sebenarnya sebelum sidang dilakukan pun kita semua pasti sudah bisa menebak lah ya, seperti apa hasilnya ya. Maklum lah mayoritas. Dan hal yang paling disoroti adalah ketika tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU mengatakan bahwa perbuatan Wawan ini tidak terkait langsung dengan masalah agama. Loh, kok bisa? Pertanyaannya kok bisa membubarkan kegiatan ibadah umat beragama yang mana agamanya ini diakui di negara Indonesia ini yang katanya Bhinneka Tunggal Ika, jadi bukan agama yang tidak diakui, bukan agama sesat, lagi ibadah, kemudian dibubarkan oleh Wawan, dan tim JPU atau Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa ini tidak terkait dengan masalah agama. Otaknya di mana ini? Logikanya di mana nih? Saya nggak paham nih ya. Jadi kalau yang dibubarkan adalah sekelompok orang yang lagi pesta mabuk-mabukan mungkin ya di dalam sebuah gedung ruangan,
kemudian dibubarkan oleh RT, oke lah kita bisa terima, ya. Karena nggak terkait dengan agama kan, orang lagi mabuk gitu kan nggak terkait dengan agama. Ini masalahnya orang beribadah kok bisa-bisanya dikatakan tidak terkait dengan agama. Aduh, kalaupun dikatakan alasannya karena gedungnya belum memiliki izin, lantas apakah boleh seorang yang kapasitasnya hanya ketua RT, ya tapi punya wewenang untuk membubarkan ibadah begitu saja? Kalau begitu logikanya nanti ini bisa diikuti oleh ketua-ketua RT yang lain. Karena ketua RT merasa dia punya wewenang untuk membubarkan ibadah. Ya udah nanti ketua-ketua RT yang ada di daerah-daerah mayoritas Kristen, bubarkan aja itu orang lagi sholat pengajian di masjid. Lihat izinnya ada atau enggak. Enggak ada, bubarin aja, nggak usah lagi sholat dan melakukan pengajian. Kan logikanya gitu. Jadi negara harusnya hadir, pemerintah, dan juga termasuk ini orang-orang yang bermain di dalam bidang hukum. Jangan sewenang-wenang lah membuat aturan-aturan hukumnya sendiri dengan mengatakan bahwa ini tidak terkait dengan agama. Ya logikanya kalau masalah urusan izin itu kan kaitannya dengan hukum. Biarkan itu berjalan gitu loh. Kan pihak dari GKKD sendiri, ya gereja yang bersangkutan sendiri kan sedang mengurus ya administrasinya, urus kepengizinannya. Ya, dan itu berkaitan dengan hukum, dengan administrasi. Tidak ada kaitannya dengan ketua RT gitu loh. Ya, jadi nggak punya wewenang ketua RT sebenarnya di situ. Justru harusnya ketua RT yang baik itu membantu bagaimana supaya kepengurusan izinnya itu bisa segera selesai. Gitu logikanya. Bukan malah sewenang-wenang dibubarin. Ya, jadi sekali lagi saya nggak kebayang sih kok bisa logikanya seperti ini ya. Ya, kalau besok ada muslim lagi sholat Jumat atau lagi ngadakan pengajian di sebuah gedung yang nggak ada izinnya di daerah mayoritas Kristen, kemudian kita bubarkan, pertanyaannya apakah bisa dikatakan itu tidak terkait dengan agama? Wah, bisa kacau negara ini kalau logika hukumnya begitu ya. Aku lagi mikir, pas Islam lagi sholat dengan tiba-tiba saya ganggu teriak-teriak bubar, kira-kira diapain ya? Sudah dipastikan 10 tahun. Gak cuma 10 tahun, bisa di masa terus demo berjilid-jilid. Nah ini nih ya, boro-boro bisa dibilang tidak terkait agama. Ya kalau ada minoritas yang melakukan pembubaran di masjid, waduh itu bahkan bukan cuma 10 tahun ya. Minimal dia harus diamuk masa dulu itu. Seperti kasus-kasus sebelumnya itu kan, ada yang sampai demo berjilid-jilid, Meliana di tebing itu gara-gara minta kecilin toa aja, ya rumahnya katanya kabarnya sampai dirusak ya, bahkan ada kelenteng-kelenteng di daerah Binjai itu yang juga tebing tinggi ya, itu juga sampai dirusak gara-gara si Meliana minta kecilin toa. Ya, bahkan bukan itu, dia juga kena hukum pidana di penjara teman-teman. Inilah nasib minoritas ya. Mereka mah satu aliran, udah nggak heran. Bhinneka Tunggal Islam. Waduh, bukan Bhinneka Tunggal Ika lagi namanya, tapi udah Bhinneka Tunggal Islam ini. Aduh, ini ada-ada aja netizen satu ini ya. Tapi ya, kalau pikir-pikir ada benarnya juga abang dibilang ini. Orang gila pun tertawa mendengar penjelasannya. Tidak bersentuhan dengan agama, luar biasa. Seperti sidang kong kali kong. Waduh, itu kalau masalah sidang ada kong kali kongnya itu biarlah menjadi urusan hakim dan juga tim jaksa yang ada ya. Urusan mereka nanti sama Tuhan itu. Pertanggungjawabannya sama Tuhan kalau memang mereka ada main kong kali kong. Nah, itulah sederet tanggapan dari para netizen yang merasa lucu dengan keputusan sidang perdana Wawan Kurniawan, si ketua RT ini ya teman-teman. Ya, kalau saya secara pribadi ya, sangat disayangkan sekali lah ya. Keadaan hukum di negara kita ini yang sepertinya memang tidak ada keseriusan di dalam menangani atau menindak para pelaku intoleran yang merugikan minoritas ya. Tapi kalau seandainya kejadian ini kita balik, terjadi ke mayoritas, bisa dipastikan hukumnya yang tadinya tumpul, tiba-tiba menjadi tajam teman-teman. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.